Untuk pegangan kita, saya ingin di pertemuan pertama ini memperkenalkan apa ya, mungkin juga ini tadi ada yang usul ya, ada yang usul buku yang digunakan adalah ini. It's okay. Dan sebentar, ini biar saya nggak bolak-balik. Nah, ini ya. Ternyata bolak-balik juga. Gitu. Nah, untuk mahasiswa pengambil mata kuliah makro, bukunya adalah ini, ya. Jadi ini buku rujukan utama. Yang saya maksud dengan buku rujukan utama, kita jadikan isi ya, daftar isi paling tidak. Jadi silakan dilihat daftar isinya. Ini mungkin terlihat ya. Ini nih. Saya kan di sudut paling bawah ya. Di layar saya di sudut paling bawah. Itu kita jadikan RPS ya, kita jadikan RPS. Nah, untuk pengambil mata kuliah ekonomi pembangunan Islam, itu juga kita gunakan buku ini. Jadi dua buku ini ditulis oleh penulis yang sama, Sadono Sukirno ya, Profesor Sadono Sukirno. Dua buku ini ditulis oleh orang yang sama dan ini dijadikan rujukan utama. Nah, dalam pelaksanaannya kita bisa menjadikan Google Scholar, Google Books, atau apapun publikasi yang ada di internet itu sebagai perpustakaan elektronik kita, gitu ya. Itu jadi nanti kita kuliahnya merujuknya itu sebatas atau sejauh penelusuran kita di dunia maya, gitu ya. Itu bahkan termasuk dari Wikipedia ya, termasuk dari Wikipedia. Jadi bagi yang pengambil ekonomi makro, misalkan seperti ini ya, pertemuan pertama pengertian ekonomi makro, misalkan seperti itu, kita bisa masuk ke Wikipedia. Ekonomi makro, wiki, gitu ya. Nah ini, nih. Tuh ya. Oke. Ekonomi makro wiki dapatlah. Gitu ya. Tuh. Sebatas yang ada kita bisa melacaknya. Sebentar, ada ting-ting. Ini ya. Tuh. Dan ini bagi yang sempat sempat melihat yang kemarin itu, mohon bersabar. Kemarin kan kita tidak sempat melacak rujukan ya. Sekarang tambah rujukannya nih. Ini rujukannya nih. Ini ya. Ini rujukannya nih. Jadi kalau kita copy lah ya ini ya. Ini copy nih. Copy. Ini terlihat saya buka MS Word ya. Oh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Sebentar. Saya harus stop sharing dan ganti dengan, sebentar, seluruh layar aja deh. Jadi ini terlihat? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Jadi masuk ke Google ya, ekonomi makro, kita ketikkan ekonomi makro wiki gitu ya. Ini kita buka.
Nah, tadi atau kemarin ya, kemarin ya. Kita belum bicara rujukan, sekarang kita bicara rujukan nih. Ini kita copy ya, copy, oke. Kita pastikan di lembar kerja kita. Nah, ini kan rujukannya. Ada ting mana? Oke. Rujukannya mana nih? Ini ya. Muhtolifah. Ini ya, terbaca ya, Muhtolifah. Oke. Ini kalau kita klik ke bawah kan. Nah, Muhtolifah. Mana? Ini ya. Sambil ngopi. Nah, ini kita dapat nih satu buku nih. Oh, ya, gitu. Berapa 102 halaman? Wah, alhamdulillah ya ternyata ya. Gitu. Nah, kita cek. Oh, ini kayaknya draft, tapi nggak apa-apa, ya. Ini draft kayaknya, tapi ini sudah ada penerbitnya. Sebentar. Oh, sudah ada penerbitnya, sudah ada ISBN. Ya, terlihat ya. Ini sudah ada ISBN-nya. Hak cipta pada penulis, hak penerbitan pada penerbit. Penerbitnya UNESA University Press. Ini ya, UNESA University Press. Tahun berapa nih? Tahunnya belum terlacak. Mari kita lihat tahunnya. Bentar. Oke, sebentar. Ini tahunnya. Oh, ini ISBN sudah ada. Mari kita lihat ISBN untuk lihat tahun. ISBN. Ketikkan ISBN ya. Oh, belum. Ini baru dummy kayaknya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh ya. Kita dapat dan kita, karena ini diupload dan ini yang menguploadnya UPN. Jadi ini menjadi open source dan kita bisa kutip. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, dapatlah ini definisi ilmu ekonomi. Gitu ya. Itu tuh. Nah, ini. Oke. Mari kita lanjutkan. Nih, makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar dan seterusnya. Ini ya. Ini ada pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan tuh. Ini jadi di Wikipedia itu, jadi saya tadi katakan Wikipedia itu menjadi pintu masuk. Oke.
Jadi pintu masuk ini kalau dari makro ke pertumbuhan misalkan ya, atau pertumbuhan sebagai bagian dari ekonomi makro, konsep apa? Konsep yang bisa cepat kita temukan rujukannya dari sini. Nah, gitu kan? Ini klik kanan aja. Nah, oke, ini siapa nih? Sri Eka. Ini ya. Ini ada nih rujukannya ini ya. Oke, kita blok, copy, masuk ke kita ke sini. Oke, paste ya. Kalau pas ini jangan itu deh. Pastenya keep text only aja. Ini biar. Oke. Ini biar nggak muncul merah-merahnya, klik Indonesian aja. Gitu ya. Nah, oke. Ini contoh pertumbuhan ekonomi. Ini contoh untuk makro ya. Sekarang saya akan bikin contoh untuk pembangunan. Ya, sama di sinilah ya. Ini kan kita sudah masuk ke wiki. Atau masuk ke wiki yang lain lah ya, biar itunya nggak hilang. Ekonomi pembangunan wiki. Ekonomi pembangunan. Nah, ini. Mari kita buka. Nih ya. Ada rujukannya? Oke. Ada ya. Mari kita blok. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, dapat ya. Jadi pertumbuhan ekonomi seperti inilah narasinya. Ekonomi pembangunan seperti inilah narasinya. Saudara, di perguruan tinggi itu yang tidak boleh kita lupa adalah mencantumkan rujukan. Jadi kan saya kan punya anak SMA ya, kemarin itu, sekarang udah lulus. Saya baca buku ekonomi SMA itu ternyata menurut saya secara pribadi subjektif ya, itu cukup padat materinya. Itu saya tahunya dari buku anak saya. Yang kedua, saya pernah menjadi pembuat soal masuk PTKIN untuk ilmu ekonomi, untuk mata ujian ekonomi atau untuk soal-soal ekonomi. Saya kan harus baca buku SMA tuh, SMA Alia, SLTA lah ya, SMA Alia dan sederajat itu, dan ternyata ya beda-beda dikit lah ya, beda-beda dikit itu dari aspek analisis ya, beda-beda dikit itu dari aspek analisis dan dari aspek ya lagi-lagi jumlah rujukan ya, termasuk kedalaman lah paling tidak di situ. Nah itu jadi apa? Jadi pertimbangan ya, itu jadi pertimbangan. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, Pak Anton buat apa contoh ini? Yang pertama, jadi kuliah kita itu kan 16 pertemuan ya. 16 pertemuan, di pertemuan 8 kita UTS plus tugas terstruktur. Jadi saudara menyusun makalah yang dikategorikan menjadi tugas terstruktur, dan itu dikumpulkan di UTS berbahasa Indonesia, gitu ya. Nah di UAS itu ada tugas mandiri. Nah muncul pertanyaan, kenapa Pak Anton ada itu? Ya itu kan komponen penilaian kita. Saudara yang sekarang semester 3 atau yang sekarang semester 7, kalau kita lihat salam kita itu komponen penilaiannya di situ, dan itu harus diisi. Jadi untuk mengisi itu, di samping juga nanti ada soal UTS atau soal UAS ya,
Tapi mohon tidak stres ya. Mohon tidak stres lah. Kuliah dengan saya haram stres ya. Jadi kalau misalkan saudara dapat kendala, nggak usah stres ya. Boleh bertanya aja langsung ya. Apalagi sekarang kan sudah luring. Saudara boleh intip saya ada di mana. Jadi saya kalau di kampus 1 itu ada di ruang GB, ruang guru besar Fakultas Syariah dan Hukum. Di gedung S itu ya. Jadi yang pernah kuliah di gedung S, yang sekarang semester 7 mungkin pernah kuliah di gedung S ya. Nah disitulah tempat saya, bukan ngantor ya. Ya saya menempati ruangan itu karena ada meja, ada kursi ya di situ. Jadi bolehlah diintip ya atau di japri. Tapi mohon maaf kalau di japri saya telat jawab karena WA saya itu telat sinkron setelah diupdate ya, jadi repot. Sementara saya menggunakan WA PC atau laptop ya. Oke, jadi dua karya tulis yang harus saudara siapkan dari sekarang. Dan caranya adalah seperti yang barusan itu. Ya tergantung topik saudara. Siapa yang mau menulis topik ketenagakerjaan misalkan gitu ya. Ya, kembali ke sini, kembali ke Wikipedia. Ya, sebagai pintu masuk. Ketenagakerjaan. Wiki. Nah, tenaga kerja. Oke. Tuh. Nih, ada rujukannya nggak? Ada nih. Siapa nih? Oh, BPS. BPS ya. Ini situs resmi pemerintah Kabupaten Buleleng, undang-undang ini. Ah, ini ya. Ini nih. Kusuma Wardani Dewi. Oke. Nah, ini contoh bagi pengambil makro dan pengambil pembangunan ya. Oke, tambah satu lagi lah contohnya. Ini. Nah, ini ya. Ini satunya dibuang aja dulu. Oke. Nah, gitu. Jadi saudara, sekarang ini kan kita berada di 4.0 ya, menuju 5.0 bahkan. Dosen itu berkewajiban menunjukkan di mana diantaranya ya, di mana sumber-sumber bahan ajar itu. Ya, saya stop sharing dulu deh, biar bisa melihat wajah. Ah. Tuh. Dan 15 lainnya, sebentar biar bisa lihat semua. Gimana caranya nih? Ubah tata letak. Oh, udah ternyata nggak bisa lebih ya. Iya sudah. Oke. Jadi dosen itu diantaranya berkewajiban menunjukkan di mana sumber-sumber bahan ajar itu. Satu itu. Yang kedua, ada kemungkinan sumber-sumber bahan ajar yang belum juga diakses oleh dosen, tapi saudara selaku mahasiswa itu sudah mengaksesnya. Yang kayak barusan itu ya, saya buka wiki. Ya, karena itu sering dijadikan contoh, ya saya pernah baca. Tapi yang ketenaga kerjaan, yang barusan yang tenaga kerja itu barusan itu. Itu ya. Jadi kalau saudara melakukan itu, boleh jadi saudara lebih dulu tahu. Dan saudara silahkan itu masukkan ke dalam lembar kerja saudara, yang nanti akan saya mintakan saudara untuk mengentrinya ke dalam aplikasi LaTeX via Overleaf. Ya, ke dalam aplikasi LaTeX via Overleaf. Jadi seperti apa? Nanti saya akan berikan tutorial khusus ya. Saya akan berikan tutorial khusus. Atau saudara boleh nanti setelah selesai ini lihat di YouTube saya, melakukanlah registrasi dan coba login, coba ngetik apapun di situ, sekedar latihan ya, sekedar latihan. Tapi kalau saudara terkendala sinyal, kuota, ya nanti aja kalau di kampus ya.
Jadi nanti aja kalau di kampus saudara boleh melakukan latihannya, dan andai juga apa istilahnya terkendala teknis, ya Pak, datang aja ke ruang GB Fakultas Syariah dan Hukum, lihat kalau ada saya, mari kita berlatih. Jadi bebas aja ya, kuliah dengan saya itu bebas, fleksibel waktunya, kuliahnya bebas, fleksibel waktunya, bahwa kita bertemu sesuai jadwal ya, tapi kalau untuk konsultasi ya kita bikin apa, ya bikin sefleksibel mungkin lah, bikin sefleksibel mungkin. Baik, kita lanjutkan kembali ya, kita lanjutkan kembali terkait dengan ini, terkait dengan apa yang harus kita lakukan dengan tulisan kita ini. Anggap saja ini adalah tulisan kita ya. Nah, bagi yang semester 7 kan bentar lagi nyusun skripsi ya. Sudah SUP belum? Nah, itu ya, harus segera punya proposal, atau jangan-jangan sudah SUP. Kalau sudah SUP ya alhamdulillah. Ya, kalau sudah seminar usulan penelitian ya alhamdulillah. Oke, saya berharap semua sudah mengenal aplikasi manajemen sitasi, manajemen referensi. Ya, saya menggunakan Zotero, tetapi yang umum digunakan, sebentar. Nih, ada yang lebih umum digunakan yaitu Mendeley. Ya, jadi ada dua lah, Mendeley dan Zotero ya, Mendeley dan Zotero. Nah, contoh yang sudah diinstal di MS Word-nya masing-masing, di sini muncul nih Zotero. Ya, kalau yang Mendeley-nya ini ya, nih insert citation, open Mendeley dan seterusnya. Ini ada Mendeley site-nya di sini. Oke. Bagaimana cara menginstalnya? Saya sudah bikin tayangan di YouTube saya. Andai tidak terlalu menarik melihat tayangan saya, ya carilah di YouTube bagaimana menginstal Zotero Mendeley itu. Ya, bagaimana menginstal Zotero Mendeley itu. Tuh, nah ini saya akan memperlihatkan contoh akan memperlihatkan bagaimana aplikasi Mendeley, Zotero kita gunakan. Mana tadi? Nah ini ya, pertumbuhan ya. Nah ini pertumbuhan kita jadikan, nah ini ya. Ini kita jadikan rujukan Sri Eka Astutiningsih. Oke. Nah, ini kita coba cari. Nah, ada ya, ini empowerment of agro industry groups in an effort to accelerate East Java's economic growth. Nah, jadi saudara, ini ya, ini sampai sini itu ada di sini nomor teh. Ini tuh. Jadi kalau kita ngutipnya dari dapatnya dari Wikipedia, mana yang ini ya, dapatnya kan dari Wikipedia. Nah, di dunia ini Wikipedia itu masih dianggap sebagai apa, gray source ya, sumber abu-abu.
Karena memang ada beberapa yang kayak gini nih, sunting. Nah, ketika ini sunting, berarti Wikipedia-nya sendiri meminta pembaca yang memiliki pengetahuan terkait dengan konsep yang dinarasikan untuk berkontribusi paling tidak bisa menyunting, menambahkan, termasuk sunting sumber. Tuh ya, kan dari sini ke sini belum ada kutipannya, baru kutipannya ada di sini. Gitu ya, sunting sumber, sunting sumber, seperti itu ya. Jadi itu tradisi akademik itu seperti itulah ya, tradisi akademik itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengutip ini secara otomatis menggunakan manajemen sitasi ya. Ini Zotero, ini Mendeley. Nah, kita buka dulu, saya gunakan Zotero aja ya. Nah, ini terlihat ya, saya buka, saya klik icon Zotero-nya untuk memunculkan aplikasi Zotero di komputer kita. Nih, mohon maaf sambil kuliner malam. Saudara yang mau kuliner sambil kuliner nggak apa-apa lah ya, silakan aja. Masih harus menunggu ini. Oke. Nah, ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti inilah tampilannya. Bentar, ada pingtung, mana pingtung barusan? Hilang. Oke. Nah, saya akan bikin folder khusus untuk pertemuan malam ini ya. Ini My Library-nya diklik, bikin folder khusus nih. Sekarang tuh Jumat tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 9. Oh ya, tanggal 9. 0909. Ini saya tekan di sini ya. 2022. Oke. Nah, ada pingtung. Nah, ini. Nah, ini dapatlah My Library, foldernya 0909/2022. Ininya masih kosong ya. Nah, saya akan masukkan terlebih dahulu yang barusan itu. Yang mana? Yang ini. Ke sini. Nah, gimana caranya? Add-in-nya sudah ada, tinggal diklik. Ini ya. Jadi metadata artikel ini tinggal kita klik aja, langsung masuk ke folder Zotero kita atau Mendeley kita. Kalau ini Mendeley ya, kita klik. Nih kan tertulis ya tuh, save to Zotero. Tertulis ya, klik. Saving to 0909/2022, Empowerment of Agro Industry dan seterusnya. Mari kita lihat. Oh, udah masuk. Sudah masuk. Mari kita lihat metadatanya. Ini nih yang disebut dengan metadata itu. Item type jurnal artikel. Oke, judulnya sudah, autornya sudah. Oke, autor keduanya ada, abstraknya ada. Kalau mau dibuka, buka silahkan. Kalau nggak apa-apa. Publicationnya ini judul jurnalnya ada. Nah, ini yang belum ada nih, volume dan isu. Ini yang entry metadatanya tidak lengkap. Terpaksa kita entry manual. Mari kita lihat. Volume 2 nomor 1 2017. Jadi
Kita ketikkan di sini. Volume 2, isunya 1. Oke, 2017 nya udah ya. Nah, DOI-nya sudah. Oke, dah. Oke. Nah, gimana caranya agar kita bisa ngutip ini? Nah, masih ada tingtung. Oke. Gimana caranya? Ini klik kanan. Nah, klik kanan, copy. Masuk ke naskah kita. Ini ya. Nih, kan ini nih. Dari Sri. Barusan tuh Sri ya, namanya itu siapa? Sri Eka Astuti-Ningsih. Nah, itu ya. Nah, ini kan kita punya paragraf ini dari Sri Eka Astuti-Ningsih dan seterusnya itu. Oke, anggap saja kita menggunakan, sebentar, kalau untuk kampus kita itu Sikego full note ya, tapi nggak tahu nih karena masing-masing prodi biasanya masing-masing jurusan ya, kecuali ada SK-nya ya, harus ikut Al-Jamiah misalkan, harus ikut universitas. Oke, anggap saja kita gunakan pedoman yang menyatakan harus mengikuti universitas. Universitas kita menggunakan Sikego full note edisi 17. Oke, jadi caranya gimana? Caranya gini. Klik Zotero nih. Klik Edit Citation. Nah, pilih di sini ada ini ada Winston Wiyati ya. Ada nih. Nah, kita pilih yang inilah. Sorry, yang ini nih, full note. Ini sama dengan Win nih sebetulnya. Oke, nanti kita coba. Pilih bahasa Indonesia karena skripsi kita atau makalah kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, klik OK. Muncul ini. Pastekan yang barusan. Tadi kan kita copy ya. Jadi paste di sini. Klik. Spread. Enter. Dapat di bawah tuh. Oh, ini ya. Tadi kan nggak ada ini. Oke, mari kita ulang. Mari kita ulang ya. Kita ulang. Ini kita delete dulu. Kita lihat bawahnya kosong ya. Ini kosong ya. Atau kita kecilkan deh, biar kelihatan munculnya itu. Jangan tiba-tiba muncul ya. Jangan tiba-tiba muncul tapi nggak kelihatan. Oke, sini ya. Kursor kita di sini. Klik Edit Citation. Kan muncul tuh citation. Muncul kotak ini untuk mengentrikan, mempastekan yang tadi kita copy. Paste di sini. Oke, tinggal diklik spread, enter. Otomatis tuh. Oke. Paragraf pertama selesai. Kita sudah ngutip. Tinggal parafrase. Karena kalau ini kan 100% dari Wikipedia ya. Nah, gimana caranya? Ya di parafrase. Pertumbuhan ekonomi adalah ganti dengan merupakan. Nah, itu kan. Dalam kemampuan peningkatan, dalamnya kita buang. Peningkatan kemampuan darinya kita buang. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Kan bisa begitu. Memproduksi kita ganti dengan menghasilkan. Itu ya, contoh parafrase itu gitu ya. Tuh, dan seterusnya. Batasi sampai berapa? Sampai lolos cek plagiasi. Kalau nggak salah kita 30% ya. Ya S1 30%, S1, S2, S3 lebih kecil lagi, nggak apa-apa. Oke, nah selesai satu. Ini contoh aja ya. Sekarang yang kedua, ekonomi pembangunan. Kembali ke wiki.
Mana wiki tadi ekonomi pembangunan teh? Mana? Oh ini ya. Ini siapa nih? Bell. Ini ya. Bell, Clive. Oke, kita lihat. Tidak ada teks di halaman. Oke, kalau tidak ada teks di halaman, kita blok ya. Ini. Dapat 200 halaman tuh. Apa aja isinya ini? Appendix ya. Appendixnya sampai 200 halaman. Oke. Kita coba klik ini ya nih. Nih. Dapat nggak? Ini ya. Ini ada add-in PDF. Oke. Kita buka. Masuk. Error. Bentar, kita ulang. Ini error nih. Saving to. Alah, error juga. Mari kita cari sumber lain. Bell, Clive Development Economics. Sampai sini ya. Kita copy. Masuk ke Google Scholar. Google Scholar. Jadi malam ini hitung-hitung tutorial apa? Tutorial menggunakan perpustakaan online. Gitu aja ya. Oke. Kita pastikan di sini. Nah, ini. Dapat ya? Development Economic si Bell ini, nah ini ya. Nah, kita gunakan ini nih. Ini nih. Save to Zotero ini ya. Yang ini nih, ininya apa? Ikonnya. Klik. Nah, centang. Spread. Oke. Mari kita lihat di Zotero kita. Nah, ini ya. Development Economic, Bell, Clive, volume, isu, page. Ini sebentar. Ini juga kosong. Kalau kosong kita kembali ke Google-nya. Ini PDF nih. Sama yang tadi. Enggak, bukan, ini sampel chapter ya.
Nah, kita balik lagi ke sini deh. Ah, ini ya. Oh iya benar. Ini Clive Bell. Ini penulisnya muncul, ini judulnya. Berarti ini yang akan kita kutip. Kita kembali lagi ke sini. Ini kan PDF satunya udah ada nih. Oh enggak, bentar. Yang ini ya. Ini jurnal artikel volume 2. Nama jurnalnya Fundamental Economics. Ini ya. Fundamental Economics, berarti kita ketikkan di sini Fundamental Economics. Oh ini nggak benar, volume publication volume berapa? Bentar kita cari volume 2 ya, volume 2. Berarti kita ketikkan di sini volume 2. Isunya muncul nggak? Nggak muncul di sini isunya. Ini ternyata, oh ini copyright encyclopedia ya. Halamannya dari halamannya tidak muncul di sini, tapi di metadatanya udah muncul belum? Ini ya, 115, volume 2 tanpa isu. Oke. Nah, saudara, ini title harus kita edit terlebih dahulu. Development Economics. Ini E-nya kecil nih, huruf E-nya ya. Ya, kita jadikan title case. Gimana caranya? Ini klik kanan, klik title case, cepret. Tuh, langsung E-nya membesar. Bukan membesar, jadi huruf kapital. Nah, kalau 1-2 kosakata ya kita bisa manual, tapi kalau banyak ya kan mendingan klik kanan aja, pilih title case. Ya, klik kanan, ini ada title case, klik title case. Oke. Sekarang baru kita copy, kembali ke MS Word kita. Sini ya, nih. Mari kita kecilkan lagi biar kelihatan nambah ini nih, nambah catatan kaki. Klik Add Edit Citation, paste. Ini kenapa banyak? Ya saya sudah banyak mengentry di Zotero saya ya. Ini nih, Development Economic Bell. Oke, enter. Cepret, tuh kan, Clive Bell Development Economic dan seterusnya, udah selesai. Kita perbesar ya. Tuh. Oke. Satu lagi, tenaga kerja. Tenaga kerja mana? Nah, ini. Tadi kita mau ngutip dari sinilah. Ya. Kusuma Wardani Dewi. Ya. Copy. Mana? Ini. Halaman 202. Judul bukunya ini. Mari kita lihat. Kita klik ISBN. Cari, waduh, nggak ketemu juga. Bentar. Kita paste aja di sini ya. Ada ini PDF-nya. Oh, ekonomi untuk SMA. Tuh kan, bener kan kata saya apa ya, tapi kita nggak boleh ngutip buku SMA, sorry ya, kita tidak boleh ngutip buku SMA gitu ya. Jadi mari kita cari yang lain. Nah sekarang mari kita cari yang lain. Gimana caranya? Caranya begini. Oke. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Nih sampai sini ya. Klik kanan, search Google.
Tuh kan ada di sini kan? Ada di sini, kita cari artikel lah ya. Ini skripsi nih. Bab 1 pendahuluan. Oke. Caranya gimana? Ini di sini kita ketikkan PDF. PDF. Bentar. Oke. Belum Eprin, bab 2 Eprin. Lo peraturan. Lo. Tambah PDF jurnal. Tas, enter. Eprin. Nah, bab 2. Nah, ini. Mari kita lihat. Alah, download ya sudah, nggak apa-apa, kita download aja. Tadi saya nggak mau download. Ini ya. Nih. Oke, jadi kita ganti yang tadi, yang buku SMA kita ganti dengan ini. Oke. Mari kita lihat. Nah, caranya. Bentar, ini nggak ada. Ini sampai sini. Kita copy, masuk Google Scholar. Terpaksa ya. Nggak bisa di copy, sebentar. Nggak bisa di copy ya. Coba aja deh. Ini ya. Ini sudah dikutip nih, site by 27. Oke, kita klik ini. Ini ya, ikon seteronya. Kita centang, kita klik OK. Mari kita lihat di sini. Ini ada komplit. Jurnal artikel, judul, author, judul jurnalnya, volume, isu, halaman, tahun. Oke, udah komplit ya. Nah, ini saudara, kita lihat nih, optimalisasi O-nya besar. Oke, kebijakan K-nya kecil. Oke. Jadi kita klik kanan. Pilih title case. Tuh. Kebijakan K-nya besar, ketenaga kerjaan K-nya besar. Dalam ini conjunction. Kata penghubung ya, tetap harus kecil. D. Jadi ya, dalam D-nya harus kecil. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, dah ya. Jadi ngikut ke aturan bahasa Inggris. Title case bahasa Inggris. In itu I-nya kecil. Oke. Kita kemudian klik kanan, copy, masuk ke naskah kita. Nah, anggap saja ini semuanya dari yang barusan itu ya. Add edit citation. Nah, ini nambah nih. Paste. Oke. Fadli. Enter. Tuh. Udah ya. Jadi saudara, 3 paragraf ini dari 3 sumber yang berhasil dilacak. Tuh ya. Yang berhasil dilacak. Dan seperti itulah kerja manajemen citasi. Tuh. Nah, sekarang anggap saja selesai makalah kita, anggap saja selesai skripsi kita bikin daftar pustaka. Nggak usah manual kan biasanya dari sini nih di copy, di blok, di paste di daftar pustaka. Nah, gini caranya. Ketikkan daftar pustaka.
ya. Klik add edit bibliografi ini nih. Cepret. Tuh. Udah ya. Astuti Bel Fadli. Nah, jadi pertemuan pertama itu aja dulu lah. Ya. Pertemuan pertama itu dulu. Semua makalah ya, baik terstruktur ataupun mandiri yang saya mintakan itu wajib menggunakan manajemen citasi. Bagi yang sudah sempat diperkenalkan LaTeX, ya, LaTeX juga ada manajemen citasinya. Nantilah ya, malam ini cukup segini aja dulu, sekedar perkenalan. Dan pengetahuan ini mudah-mudahan saudara bisa terapkan untuk makalah lain, untuk berlatih ya, berlatih menyusun skripsi gitu. Jadi apa yang ada di body ini, teks itu harus ada kutipannya ya. Apa yang ada di daftar pustaka harus terbukti kutipannya ada di body teks. Caranya seperti itu. Tuh. Oke, terakhir sebelum saya persilahkan tanya jawab, tadi saya lupa. Jadi terstruktur bahasa Indonesia, mandiri bahasa Inggris, gitu. Waduh, Pak Anton, gimana caranya? Mari kita belajar. Ya, ini home ya, dikembalikan ke home. Ini kita blok nih. Oke, klik review, klik translate, klik translate selection, cepret. Tunggu loading. Jadi saya nggak usah lagi menjelaskan pertumbuhan itu apa gitu kan, gitu ya. Wis, itu Arabic, itu English. Nah ini ya, itu kan. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah, ya ini silahkan cari aja, gitu ya. Apa nggak mau? Translate selection. Bentar, ulangi. Kenapa tidak mau ke English? Caranya gini ya. Mau, aduh. Nah, diklik. Oke. Nah, kalau ini di insert langsung ini ke tindih nih, ya. Jadi ini di blok aja. Copy. Nah, pindahkan ke sini. Itu kan? Paste. Nah, udah. Ini bahasa Indonesia. Nah, saya kasih merah lah ya, bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggrisnya. Saya kasih biru. Nah, tuh. Dah. Jadi tuh. Gitu. Jadi tulisan. Nah, saya berharap baik tugas terstruktur ataupun tugas mandiri itu bisa dikirim ke jurnal. Ya, bisa dikirim ke jurnal. Pak Anton, emang sudah ada di Fakultas Usuluddin itu mahasiswa semester 4 saja ada yang terbit ya. Di Fakultas Usuluddin ya. Tuh. Nah, sekarang ya kalau ada yang bisa, kenapa kita tidak? Gitu ya. Jadi mari kita terbitkan. Itu. Jadi ini pengantarnya dulu, warming up dulu ya, warming up dulu.
Jadi saudara membekali diri masing-masing dengan cara melacak sumber. Itu ya, dengan cara melacak sumber. Sekarang era Internet of Things itu menjadi terbuka bagi siapapun untuk mengakses sumber-sumber ilmu itu, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu. Nah, contohnya yang ini, barusan berapa? Udah 2 jam ya, 2 jam kita dapat 3 paragraf. Ya sehari dapat 5 paragraf lah, 5 paragraf 1 halaman kan. Jadi kalau papernya cuma 10 halaman, ya 10 hari. Gitu ya. Jadi tuh gitu, tinggal dirapihkan. Begitu sekedar warming up. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada komentar? Jadi RPS itu berdasarkan daftar isi buku ya. Tapi itu tentatif aja. Tentatif ya. Itu RPS berdasarkan daftar isi buku itu tentatif. Jadi apa yang kita pelajari itu apa yang kita butuhkan. Makanya tadi saya sempat nanya ya, mau buku yang mana? Tuh. Nah, ternyata kan cukup dinamis. Oleh karena itu kita tentukan seperti apa atau buku yang mana yang akan kita gunakan, dan kita gunakan buku itu hanya untuk menyusun RPS-nya. Materinya dari manapun. Yang tadi itu kan, yang mana? Ya, yang ini ya. Mana tadi? Nih. Kan, ketutup ya tadi, udah ketutup. Itu kan ngutip bukunya Samuelson. Gitu ya. Tuh seperti itu. Jadi ya tergantung kita. Gitu ya, tergantung kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini hitung-hitung mengkodok minggu ini ya. Hitung-hitung mengkodok minggu ini. Jadi warming up. Tuh. Saya berharap sebetulnya saudara udah menggunakan Zotero Mendeley sejak semester 1 ya sebetulnya. Andai misalkan sudah ada yang terbiasa ya terima kasih. Tapi kalau belum, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Bagi yang masih butuh tutorial khusus, mari kita belajar ya. Nggak usah sungkan, datang aja. Jadi diintip aja ya, saya diintip di ruang GB Fakultas Syariah. Kalau ada, masuk aja gitu. Ada yang belum bisa Zotero, boleh raise hand. Berapa orang yang belum bisa? Itu ya. Itu. Jadi bagi yang belum bisa dan membutuhkan tutorial langsung, ini ya lebih dari 5 ya. Gitu, lebih dari 5. Mari kita belajar. Jadi nanti cari waktu senggang ya, boleh boleh apa istilahnya? Ya bukan boleh. Silahkan bawa laptopnya masing-masing ya. Itu ya, silahkan bawa laptopnya masing-masing. Mari kita belajar sampai kemudian mahir. Gitu ya, sampai kemudian mahir. Nah, untuk memahirkannya tulislah makalah paling tidak dari mata kuliah saya lah ya, gitu. Dari mata kuliah saya sambil belajar menulis makalah, sambil belajar menggunakan Zotero. Gitu ya. Jadi ini raise hand untuk yang membutuhkan pelatihan Zotero ya. Itu. Nah, sekarang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada, kita tutup. Halo. Cukup. Cukup sepertinya Pak. Oke. Kalau cukup, tetap semangat. Jadi yang hari Senin itu pembangunan kelas apa? Kelas A, kelas B? Hari Senin? Kelas B. Oh, kelas B ya. Oke. Jadi gini saudara, mohon ingatkan saya untuk mengajar. Misalkan besoknya Senin misalkan gitu ya. Tolong di WA saja ya, di WA saja. Meskipun misalkan saya tidak cepat respon karena WA saya sinkronisnya sangat lambat, gak apa-apa. Tapi saudara sudah mengingatkan saya. Boleh oleh penanggung jawab mata kuliah, boleh oleh Kosma, atau siapapun lah ya. Tolong mengingatkan, Pak, mohon maaf kasih tahu besok ngajar di mana, di Eksar semester 7 jam sekian misalkan gitu ya, gitu aja. Oke, cukup. Kalau cukup mari kita tutup. Terima kasih ya kehadirannya, ternyata banyak juga yang hadir ini ya. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasruminallah wa qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.